wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dalam hidup ini mereka hanya bersandar, berpegang, bergantung dan berharap kepada Allah, hingga mereka terbebas dari berbagai macam penjajahan dan perbudakan. Di saat dia berhubungan dengan seseorang, di saat dia bersikap ramah, bukan karena mengharapkan sesuatu dari dunianya. Di saat dia betul-betul menjauh, bukan karena kesombongan, menjauhnya karena menjauhkan diri dari apa-apa yang tidak dicintai Allah dan dimurkai. Dalam berbisnis, ya, kita berusaha berekonomi, kita melakukan kesalahan, lalu orang mengingatkan ittaqillah. Dalam aktivitas kehidupan kita, di saat disebutkan nama Allah, bagaimana perasaan kita pada saat itu? Kalau kita marah, tersinggung, merasa hati tidak nyaman, maka hendaklah kita segera mohon ampun dan bertaubat pada Allah, agar Allah membuat hati kita ini lapang di saat disebutkan nama Allah. Tapi di saat disebutkan nama Allah, kita bergetar dan berhenti melakukan kesalahan tersebut, maka hadirin sekalian, ini merupakan pertanda kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bila disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar, penuh dengan harap dan juga penuh rasa rasa khasyah di hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, ini berdasarkan definisi Allah, bukan definisi ulama, ya, atau kelompok tertentu, tapi sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman menurut Allah, apabila disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar. Kata wajal dalam bahasa Arab sering diartikan dengan arti takut. Padahal sebetulnya kata wajal ini menunjukkan getaran hati. Kalau seseorang beriman pada Allah, di samping ada rasa cinta, harap, ada juga rasa khawatir dan takut. Takutnya bukan karena Allah akan menganiaya dirinya, dia khawatir dan takut Allah memalingkan wajahnya daripadanya karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka orang yang beriman, jiwanya di antara harap kepada Allah, mendorong dirinya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga rasa khawatir takut yang mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat Allah berpaling daripadanya. Bila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Setiap kali mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, baik yang di langit, di bumi, baik yang ada pada diri mereka, setiap kali mereka melihat ayat-ayat Allah, mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Lindungi kami dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, azab api nerakanya. Orang yang beriman selalu, ya, hatinya terhubung dengan Allah. Setiap kali mereka melihat ayat Allah, mencicipi nikmat Allah, hatinya tak henti-hentinya betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dia melakukan aktivitas, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, hingga aktivitasnya termasuk hatinya terhubung dengan Allah, terhubung dengan rahmat-Nya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan selalu hatinya tak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan melantunkan puja-pujinya kepadanya. Hatinya tidak pernah sama sekali berkeluh kesah, tidak pernah sama sekali hatinya berburuk sangka terhadap Allah. Semua yang datang dari Allah kepadanya merupakan rahmat, karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Baik pada saat dia menerima nikmat,
hatinya akan bertambah bersyukur pada Allah. Di saat dia menghadapi cobaan, dia bersabar, syukurnya menambahkan nikmat Allah, sabarnya membuat dosa-dosanya diampuni dan menerima ganjaran tanpa hisab. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dalam hidup ini mereka hanya bersandar, berpegang, bergantung dan berharap kepada Allah, hingga mereka terbebas dari berbagai macam penjajahan dan perbudakan. Di saat dia berhubungan dengan seseorang, di saat dia bersikap ramah, bukan karena mengharapkan sesuatu dari dunianya. Di saat dia betul-betul menjauh, bukan karena kesombongan, menjauhnya karena menjauhkan diri dari apa-apa yang tidak dicintai Allah dan dimurkai Allah. Jadi berhubungan dengan orang bukan dengan asas maslahat, ya. Di saat dia menjauh bukan karena kesombongan, tapi baik mendekat menjauhnya semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebagaimana dalam surat Zumar Allah sebutkan, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah semata-mata tanpa embel-embel yang lain, orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat, hati mereka merasa sempit, jiwa mereka mencekam. Tapi wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun, apabila disebutkan nama-nama selain Allah, makhluk-makhluk yang dibesarkan atau berbagai macam urusan dunia yang menyenangkan dan menjanjikan, hati mereka penuh rasa gembira dan sukaria. Di saat kita berada dalam masjid, disebutkan nama Allah tidak asing bagi kita. Tapi di saat kita dalam kehidupan keluarga atau diingatkan ittaqillah, dalam berbisnis, ya, kita berusaha berekonomi, kita melakukan kesalahan, lalu orang mengingatkan ittaqillah. Dalam aktivitas kehidupan kita, di saat disebutkan nama Allah, bagaimana perasaan kita pada saat itu? Kalau kita marah, tersinggung, merasa hati tidak nyaman, maka hendaklah kita segera memohon ampun dan bertaubat pada Allah, agar Allah membuat hati kita ini lapang di saat disebutkan nama Allah. Tapi di saat disebutkan nama Allah, kita bergetar dan berhenti melakukan kesalahan tersebut, maka hadirin sekalian, ini merupakan pertanda kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para keluarga nabinya yang dekat dengan Nabi, bila disebutkan nama Allah, bila diingatkan, langsung mereka berhenti. Kita ambil sebuah kisah dan contoh. Ketika satu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sedang membagi-bagikan hak-hak kaum muslimin. Tahu-tahu salah seorang dari mereka mengatakan, innaka la ta'dil. Sungguh engkau tidak berlaku adil wahai Umar. Pada saat itu langsung beliau lupa dan mengkelap. Ketika dia akan marah, seorang sahabat membacakan ayat Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa artinya ambil sikap memberikan maaf. Orang-orang yang bodoh di hadapan kamu ini, kalau kamu ladeni, kamu akan sama dengan dirinya. Sifat yang paling baik, khudil afwa, ambil, pilih, ya, untuk memberikan maaf. Wa'mur bil urfi, kemudian ajak orang dengan cara yang baik kepada kebaikan dan kebajikan. Wa a'rib 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang yang bodoh. Pada saat itu langsung Sayyidina Umar yang sedang terbakar dan merah, langsung dia berhenti. Dia mengatakan seolah-olah saya baru mendengarkan ayat ini pertama kali. Bukan langsung mengatakan kamu jangan baca Al-Quran, jangan bawa-bawa ayat, ini orang mesti kita berikan pelajaran. Sebaliknya dia berdiam, berhenti, dan langsung dia sadar pada saat tersebut. Ini yang seharusnya kita lakukan. Di saat kita dalam bergaul, dalam berbisnis, dalam berekonomi, kita melakukan kesalahan, kemudian kita diingatkan, seharusnya kita langsung berhenti pada saat tersebut. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang mereka rindukan, mereka harapkan kecintaan Allah dan rahmatnya serta ampunannya. Bukan dia mengutamakan nafsunya, egonya, tapi dia berhenti segera. Karena khawatir kalau dia tidak menjaga dan menghormati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan dirinya. Sungguh benar-benar merugi orang-orang yang ditinggalkan Allah. Jadi mereka-mereka yang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat, bila disebutkan nama Allah, mereka merasakan hati mereka tidak nyaman. Ada seorang ketika akan pergi melakukan sesuatu perbuatan yang salah, diingatkan kepada Allah, ittaqillah. Dia mengatakan, ente ini bukan musala, bukan masjid, tahu nggak? Bikin hati nggak enak aja kamu. Dia merasa nggak enak hari ini sekalian. Ada ibu-ibu keluar dari rumah dengan pakaian yang tidak senonoh, mau menghadiri acara-acara hiburan bersama teman-temannya. Seorang mengingatkan kepada Allah, kamu nggak takut kalau di jalan datang malakul maut menjemput kamu? Dia ngamuk, dia marah. Karena dia merasa apa? Diingatkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau yang beriman langsung dia berhenti, dia beristighfar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.